welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya, Mami Grace. Apa kabar semuanya? Masih tetap luar biasa dan semangat, oke? Di segmen ini kita akan membahas tentang bahayanya gadget untuk anak autis. Tapi sebelum itu, mari Mams klik dulu tombol subscribe-nya biar channel ini berkembang. Terima kasih. Sebenarnya belum ada ya bukti yang mengatakan bahwa gadget itu dapat menjadikan anak autis. Tapi biarpun begitu, kita tidak boleh memberikannya terus-menerus terhadap anak kita. Coba kalian bayangkan, kalau handphone itu terus dikasih ke anak kita, apa jadinya? Sudahlah dia punya gejala autis yang tidak respon dengan orang sekitar, dikasih handphone. Gimana tuh? Makin gak respon dia, ya kan? Enggak sembuh-sembuh. Sudah diterapi, bolak-balik diantar. Kaliannya capek, dikasih handphone. Yang gak baik anaknya, ya toh? Jadi handphone sendiri memang bukan pencetus anak autis, tapi handphone dapat memperberat gejala autis anak. Percaya nggak kalau anak sudah menonton sebuah lagu atau sebuah lakon dalam sebuah film 2 tahun lalu, dia akan mengingatnya sampai sekarang. Dia itu daya ingatnya tinggi loh, ya kan? Dia akan terus mengingatnya. Dan ketika dia mengingatnya, kalau memang itu lucu dia akan ketawa. Kalau memang itu sedih dia nangis gitu loh. Jadi itulah anak autis. Gini ya, ini pengalaman kami, tapi ini bukan sesuatu yang harus ditiru. Ini cuman cerita ya, cerita. Ya, pengalaman saya, cerita saya. Jadi kalian ambil garis besarnya, yang baiknya. Anak saya dulu Ios itu umur di bawah 2 tahun, kami sudah memberikannya gadget, baik itu TV, handphone, tablet, dan selainnya ya. Kami sudah kenalkan. Awalnya dia gimana ya? Dia nonton itu lucu. Sambil ketawa, ketawa gitu, kayak kartun-kartun itu. Kami melihatnya, wah anaknya respon. Berarti bagus dong gitu kan. Awalnya begitu ya. Terus waktu ketika dia menyanyikan lagu, mengikuti irama lagu tadi, contoh kayak Upin Ipin nih, ya kan? Dia mengikutinya dengan biarpun suaranya nggak jelas tapi nadanya udah pas ini. Nah kita tuh berpikir, wah kok dia ikutin, berarti anaknya pintar gitu ya kan. Ya gitu pas dikeliin gitu. Terus kalau ada yang sedih, dia akan respon nangis, sedih. Itu sebenarnya kita itu akan merasa anak kita itu merasa tidak apa-apa. Hal-hal yang baik yang kita berikan di gadget itu pemikiran kita ya. Aku juga berpikir begitu dulu. Ya aku biarkan aja dia main gadget. Itu pemikiran dulu. Lama-lama bahayanya itu baru sadar sekarang. Kenapa saya bilang baru sadar sekarang? Bayangkan di umur 2 tahun lalu yang dia tonton di save sampai sekarang. Lagi tenang, lagi serius semua orang, tiba-tiba dia ketawa. Lucu. Apanya yang lucu coba? Nggak ada yang lucu. Orang semua serius, dia lucu. Gimana itu? Lagi main-main, tiba-tiba dia nangis. Nggak ada yang aneh, kok nangis? Nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba dia nangis. Pikir aja sendiri kenapa itu. Tadinya aku pikir apa dia lihat hantu ya, jin bahlul gitu, entah apa. Itu tadinya pikiran saya sedikit takut gitu loh, sampai saya peluk-peluk anaknya karena nangis. Dan lama-lama kan saya bawa dia ke dokter, saya tanyakan. Yang terjadi adalah memori dia yang lama itu tersimpan sampai sekarang. Jadi ketika waktunya kita lagi serius, timbul di otaknya itu, maka dia akan tertawa, mengulangi, menyimpan,
mereplay. Dia akan mengingat yang ditontonnya itu, otomatis dia akan tertawa. Diingat yang sedih itu, di otaknya itu, dia menangis. Bayangin loh anak kalian begitu. Lagi jalan, di jalan, tiba-tiba dia ketawa cekikikan. Apa jadinya coba? Jadi kan orang lain menilainya, ih anaknya apa gila ya? Nah itu pemikiran orang loh. Coba pikir. Itu bagi orang yang gak mengerti tentang autis. Yang ada kan, kitanya yang kena bully, anak kita yang kena bully. Nah itu loh maksud daripada bahayanya gadget. Jadi sebelum bulian tadi terjadi, stop atau kurangi gadget itu supaya memori dia itu tidak penuh dengan sesuatu yang di gadget tadi, baik itu ketawanya sendiri, nangisnya sendiri gitu loh. Jadi jangan menawarkan anak yang berlebihan. Kasihlah setakaran dia. Aku sendiri sudah konsultasi sama dokter, boleh memberikan gadget tapi hanya 1 jam 1 hari. Itu pun saya masih sanksi, saya mau memberikannya apa enggak gitu loh. Ingat loh, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik hasilnya. Jadi kalau kalian kasih anak kalian gadget ya, boleh dengan syarat kalian harus tetap pantau atau tetap di timing atau di waktu ya, biar anaknya betul-betul di bawah pengawasan orang tua. Jangan memberikan edukasi atau tontonan yang tidak mendidik. Kalau saya sendiri ya, saya lebih memberikan tontonan yang bersifat yang tidak mengeluarkan emosi atau reaksi berlebihan. Saya akan memberikan tontonan macam yang hening, lebih ke edukasi sebenarnya. Kayak video-video main puzzle, kayak video-video kayak itulah, kayak permainan-permainan setidaknya yang mengurangi reaksi-reaksi berlebihan lah, lebih ke hening musiknya atau emosinya. Jadi dia tidak akan men-save itu tadi yang reaksi-reaksi menangis, ketawa, dia tidak akan men-save itu. Dia hanya men-save, oh iya ini puzzle loh, ini nyusun puzzle loh, ini begini loh bentuknya loh. Dia akan mengikuti instruksi itu. Jadi biar dia itu ke save-nya itu hal-hal yang berbau edukasi dan hal-hal yang berbau dan hal-hal yang baik begitu. Itu saran dari saya ya, Mams. Saya memang bukan pakar teknologi, pakar IT, atau mungkin saya bukan dokter, tapi ini saya katakan sesuai dengan pengalaman saya. Oh ya, kemarin ada yang nanya sama aku, Kak, tetanggaku kayaknya anaknya autis deh, tapi nggak enak kalau aku bilang, nanti tersinggung gitu loh. Rumit memang, serba salah berdiri, salah duduk salah duduk, salah berdiri. Ya itulah, whatever lah itu ya. Kalau memang mau bilang, katakanlah dengan berdua saja, jangan didengarkan orang lain. Nah, penyampaiannya itu pelan saja, nggak usah dipaksa. Berikan beberapa contoh yang membuktikan anak dia itu benar-benar autis. Selanjutnya, mau dia percaya apa enggak, terserah dia. Yang pastinya jangan terlalu memaksa ke dianya. Gini loh, kadang nggak semua orang tua mau menerima kenyataan gitu loh, kenyataan pahit bahwa anaknya itu autis. Kebanyakan zaman sekarang begitu, dia akan terus mengunci anaknya, dia tidak akan mengeluarkan anaknya. Dan kalau dibilang anaknya autis, dia tersinggung. Itu kebiasaan emak-emak zaman sekarang itu, kalau yang tidak paham tentang autis ya. Jadi buat kalian yang tahu tetangganya autis, boleh dijelaskan pelan-pelan, jangan memaksa. Kalau sudah masuk di akal mereka nanti, kalian boleh arahin untuk nonton YouTube channel Akria Mams biar lebih meyakinkan buat mereka. Oke? Oke deh, sampai di sini jumpa kita hari ini. Oke, see you next video. Bye bye.